Halo, shalom. Apa kabar teman-teman? Khususnya yang ada di channel kita, channel Raja Nawasa. Saya berharap teman-teman semua selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan kita. Oke, selamat pagi buat seluruh rekan-rekan kami yang ada di Indonesia dan juga selamat malam untuk mereka atau juga di tempat lain mungkin ya. Selamat buat kita semua dan juga buat teman-teman yang ada di Israel. Hari ini adalah tengah malam. Jadi puji Tuhan kita masih bisa ada pada hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Seperti janji saya, seperti janji kami, atau juga seperti permintaan dari banyak teman-teman baik yang ada di Isranesia maupun Raja Nabasa, mereka meminta supaya teman kami atau Geva Hadaya mengupdate lagi apa yang terjadi pada hari-hari ini. Maka pada hari ini kami kembali hadir untuk membawa satu berita yang hari ini sangat heboh di Indonesia. Teman-teman perlu tahu bahwa 1 hari 2 hari ini ada kejadian yang menimpa rumah sakit di Gaza dan pemberitaan di Indonesia sangat menyudutkan Israel. Israel dituduh membom rumah sakit dan membunuh 600 lebih manusia di rumah sakit. Israel keji dan sebagainya. Sungguh adilkah pernyataan seperti itu? Nah, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan siapa yang membom rumah sakit itu, maka hari ini Geva langsung dari Israel akan memberikan penjelasan yang lengkap sekali sehingga kita bisa tersadarkan dari keterangan ini bahwa siapakah dalang dari pemboman rumah sakit. Nah, karena itu saya akan mengundang eh, saudara Gepa untuk hadir bersama-sama saya hari ini langsung dari Israel. Gepa sudah bersama saya. Shalom Bro Gepa, apa kabar? Shalom, shalom aleichem. Kabar akan jadi baik, akan jadi baik. Israel sekarang lagi perang, situasi di sini tidak terlalu baik, tapi akan menjadi baik karena bangsa Israel hidup dan kebenaran akan keluar, akan kelihatan. Nah, seperti yang tadi Bro Geva, dan sekarang ini seperti yang kita tahu bahwa hampir di seluruh media-media nasional di Indonesia maupun elektronik maupun surat kabar, ada kabar yang sangat menyudutkan Israel dengan pengeboman rumah sakit yang di Gaza. Hampir semuanya menyatakan bahwa Israel membom rumah sakit dan membunuh mungkin sudah lebih dari 600 jiwa. Kira-kira bagaimana kebenaran kabar seperti ini yang terjadi pada hari-hari ini, Bro Geva? Silakan. Oke, jadi sebentar lagi kita akan dapat jawabannya dan sebentar lagi kita akan mengerti persis apa terjadi di rumah sakit yang di Gaza. Tapi sebelumnya marilah kita sedikit di-update dan dapat info baru apa terjadi di sini. Untuk orang yang mungkin video dan live yang beberapa hari yang lalu tidak lihat, yang kalau ada orang yang belum mengerti apa terjadi sekarang di Israel. Jadi tanggal 7 Oktober kita hanya ingatkan singkat saja, tanggal 7 Oktober Hamas, teroris, ISIS, memang Nazis yang jelek banget. Mereka melakukan membantai dan membunuh banyak orang Yahudi. Mereka menghancurkan tembok Gaza, masuk ya, ada ribuan teroris masuk Israel dan sekarang kita sudah tahu, sampai sekarang kita sudah tahu nomor orang yang diculik ke dalam Gaza. Dan kalau kita bicara diculik itu orang penduduk, orang anak kecil, anak wanita, sudah sampai ke 199. Kami belum tahu ada nomor komplit, tapi sampai sekarang ada 199 orang yang diculik ke dalam Gaza. Ada lebih dari 1.400 orang yang dibunuh dengan cara brutal dan barbar
orang penduduk yang dibunuh oleh teroris Hamas, termasuk orang Muslim. Ada beberapa puluhan orang Muslim yang dibunuh oleh Hamas. Yes, betul, karena Hamas tidak peduli orang Muslim dan Hamas itu bukan Islam yang benar. Saya punya banyak teman Muslim, itu bukan Islam benar. Hamas membunuh juga orang Muslim dan betul mereka memang tidak peduli. Kasdin, kita bisa kasih mereka lihat video hanya untuk diingatkan sebelum kita bicara tentang rumah sakit, hanya untuk ingatkan hanya satu video bagaimana mereka masuk ke pemukiman Yahudi dan mulai membunuh mereka dengan cara yang sangat brutal. Kita bisa ini kibbutz Yahudi. Yang kita lihat adalah rumah orang Yahudi dan lihat, lanjutkan videonya sedikit. Mereka tembak untuk orang penduduk. Mereka sekarang membunuh orang penduduk. Yang tidur, anak kecil. Kemudian sesudah itu mereka membakar rumahnya dan orang di dalam rumahnya. Kadang-kadang mereka membakar orang di dalam rumahnya saat mereka masih hidup. Ya, jadi kita tidak usah cukup sudah ada banyak orang mati, cukup, itu sudah cukup. Tidak usah kasih mungkin anak kecil lihat kita, tapi you know what, Kasdin, itu persis bedanya di antara kita dan mereka. Kita tidak mau expose dunia ini kepada foto-foto yang jelek dan korban yang orang dibunuh. Mereka mau, mereka kirim. Apalagi terjadi di sini, tentara Israel lanjutkan serang Gaza dari udara dan berhasil membunuh beberapa kepala Hamas dan siapkan angkatan darat untuk langkah yang kedua dalam perangnya. Saya tebak langkah yang kedua artinya angkatan darat akan masuk ke dalam Gaza. Kita bisa lihat Hizbullah dari utara, dari sebelah utara Israel, karena Gaza itu di selatan. Jadi di Galilea, dari Lebanon, Hizbullah sangat coba menarik Israel ke perang di sisi utara dengan Hizbullah. Dan dia sudah tembak beberapa rudal anti-tank dan beberapa rudal atas penduduk Yahudi, penduduk Israel, bukan hanya Yahudi, ada juga Arab, Kristiani, dan Muslim di situ. Mereka tembak rudal, tapi mereka tidak memang mulai perang. Mereka coba tarik Israel supaya Israel akan mulai perang di utara. Dan kita bisa lihat Presiden Amerika Biden hari ini datang ke Israel dan mereka kirim 2 kapal induk besar, satu ke Lebanon, satu ke dekat Iran. Itu sesuatu besar, artinya gambar yang kita lihat itu bukan hanya Gaza Israel, hanya Hamas Israel, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari perang Israel Gaza. Tapi nanti kita akan masuk kembali ke Hizbullah dan ke Iran dan ke the big picture here. Tapi sebelumnya Hamas memang udah beberapa hari, 2 hari mulai campaign anti-Israel. Kenapa memang Hamas mulai campaign anti-Israel? Well, karena sesudah apa mereka melakukan tanggal 7 Oktober, dunia mulai mengerti siapa itu Hamas. Dunia ini mulai lihat video yang keluar, mulai lihat apa terjadi di sini 7 Oktober. Dan aslinya Hamas mulai keluar ke dunia ini. Dunia ini mulai lihat Hamas bukan organisasi yang peduli penduduknya, sebaliknya itu adalah teroris. Mereka simbol semua kejahatan seperti iblis. Tidak peduli orang Muslim, tidak peduli orang Yahudi, tidak peduli seorang yang tidak dari mereka, dan tidak peduli penduduknya diri juga. Dunia ini mulai lihat siapa itu Hamas, mukanya yang benar, atau seperti Indonesia bilang aslinya keluar, dan legitimasi dari dunia ini mulai hilang untuk Hamas. Nah, oke, ada beberapa demonstrasi, ada banyak demonstrasi dari orang yang mendukung dengan orang yang mendukung Hamas. Well, mereka orang yang bodoh, yang menolak reality dan mendukung teror.
Tapi selain kelompok-kelompok yang gila itu, kita lihat banyak pemimpin di dunia, kalau itu Presiden Romania, dan kalau itu juga Presiden Biden dan Germany, dan banyak yang lain, dan Francis, mereka sudah mulai mengerti siapa itu Hamas. Ya, jadi bagaimana mereka mulai kampanye? Dua, karena nama mereka mulai hancur. Dulu mereka bebaskan video salah satu orang perempuan muda, anak muda perempuan, wanita yang diculik di Gaza, dan di videonya Anda bisa taruh videonya, kita bisa lihat seperti ya dia dijagain ini, seperti dia dijaga, dibantu di rumah sakit di Gaza setelah Hamas tembak tangannya. Tapi di sini tidak ada yang percaya memang Hamas peduli. Dia itu propaganda saja supaya dunia akan berpikir Hamas peduli penduduk mereka menculik. Tidak ada yang percaya di sini, semua tahu kejahatannya Hamas. Juga ibunya yang diinterview, ibunya perempuan itu yang diculik ke Gaza, yang diinterview, dia juga bilang bisa lihat apa yang dia berkata, dia hanya baca teks yang Hamas minta dari dia baca. Dia kelihatan takut dan mereka tidak yakin dia masih hidup. Jadi tidak ada yang percaya ke propaganda itu. Nah, kampanye yang kedua dan propaganda yang kedua Hamas coba melakukan, dan itu memang membawa kita ke subjek yang kita buka video ini, itu hospital, rumah sakit yang ditembak. Bisa turunkan video ini, kita sudah mengerti. Jadi marilah kita mengerti apa terjadi dengan rumah sakit ya yang dibom di Gaza. Kemarin kira-kira tanggal jam 7, tunggu sedikit dengan video ini ya sebelum kita play. Kemarin jam 18:59, hampir jam 7 malam, Hamas dan Islamic Jihad mulai tembak rudal kepada Israel. Beberapa menit kemudian ada laporan Israel bom rumah sakit di Gaza, ada puluhan, kemudian mereka bilang ada ratusan korban di sana. Ya, jadi apa yang betul-betul terjadi, dan sebentar lagi kita akan bukti, tentara Israel IDF juga membukti ke Amerika dan ke seluruh dunia. Sebentar lagi kita juga ambil sebagian dari pembuktiannya. Kita harus mengerti rudal Hamas itu rudal yang mereka membuat sendiri, dan setiap kali Hamas atau Islamic Jihad tembak rudal kepada Israel, ada 15-20% rudalnya tidak sukses. Sebagian dari rudal Hamas tembak jatuh di dalam Gaza, menghancurkan rumah orang Gaza dan membunuh orang mereka, orang Gaza. Nah, dari perang ini mulai, dari hari pertama tanggal 7 Oktober, lebih dari 400 rudal salah dan jatuh di dalam Gaza, di dalam daerah mereka, daerah penduduk. Dan itu persis apa yang terjadi kemarin. Kemarin Islamic Jihad hampir jam 7 malam tembak puluhan rudal atas Israel. Tapi salah satu rudalnya tidak berhasil. Dia salah jalan dan jatuh atas rumah sakit di Gaza dan membunuh banyak penduduk di Gaza. Banyak penduduk di Gaza. Nah, tentara Israel langsung mereka periksa karena mulai dunia ini langsung mulai mengecam. Lihat bagaimana Presiden Mesir dan Presiden Jordan, bagaimana Raja Jordan, mereka bilang, oh mereka langsung mengecam Israel, Israel yang jahat, bom rumah sakit, semua dunia yang bilang. Sorry Kasdin, satu, mereka tidak periksa dulu apakah memang tentara Israel tembak atau tidak. Yang kedua, saya mau tanya sekarang,
sampai kemarin Hamas sudah berhasil ya tembak dan juga hit juga tembak rudal dan 7 rudal jatuh atas rumah sakit Barzilai, namanya Barzilai, rumah sakit yang ada di Israel. 7 rudal Hamas jatuh atas rumah sakit di Israel. Kenapa tuh dunia tidak bilang apa-apa? Kenapa tidak ada negeri yang bilang, wow, itu tidak boleh. Mereka tembak rudal atas rumah sakit. Tapi kalau ada sesuatu di Gaza, dunia langsung teriak. Itu kita bisa lihat memang kemunifikan dunia, bagaimana mereka langsung menggusur Israel tanpa tahu. Karena ternyata rudal yang jatuh atas rumah sakit di Gaza ditembak oleh Islamic Jihad. Marilah kita membukti buat mereka, ini CCTV dari sisi Israel. Boleh besarkan supaya semua screen, supaya lebih besar? Bisa membesarkan, Kasdin? Ya, lebih besar, lebih baik. Kita bisa, itu ada kita punya 2 CCTV, satu ini, tolong play, kita dengar, bisa dengar dan lihat juga. Israel's claims that it was actually missiles from the Gaza Strip shot into the direction of the El Ahli hospital in Gaza City and not from Israel. This is Channel 12's camera. It is a camera situated in the city of Netivot, and its view is of the Gaza Strip. You see the time stamp on this. It's 6:59, and this is when it happens. We can press play on the tape, and you can see very clearly. Again, this is Channel 12's camera. You can see the rockets. This is the left red stamp fired over the hospital, which is the right, and you can see the blast. So that is proof of the fact that it came from the Gaza Strip. Our cameras, Channel 12's cameras. The President of the United States has already said it appears it was done by the other team. Bisa juga video yang kedua dari posisi lain. Jadi bisa lihat mereka tembak rudalnya. Setelah beberapa detik, bisa lihat salah satu rudalnya jatuh di dalam Gaza. Sebentar lagi Anda akan lihat. Boom. Israel dan tentara Israel, Kasdin, punya juga buktian dari radio Hamas dan Islamic Jihad pada waktu mereka bicara di antara mereka dan bilang itu rudal dari Islamic Jihad, bukan dari Israel. Rentuhan rudalnya bukan kelihatan seperti rudal Israel. Jadi memang kita bisa membukti bagaimana propaganda anti-Israel Hamas melakukan, karena pada waktu Hamas mengerti rudalnya itu dari Islamic Jihad, langsung mereka buka campaign dan mulai langsung mengecam Israel. Israel bom rumah sakit, Israel bom rumah sakit. Dan unfortunately, sayangnya banyak orang langsung ikuti, langsung percaya, tanpa periksa apa yang benar, apa yang tidak. Nah, sekali lagi, kita itu hanya membukti buat kita bagaimana semua ideologi Hamas, semua yang Hamas melakukan itu semua tumbuh dari kebohongan, kejahatan yang kelakuannya itu sangat bahaya, dan mereka membunuh orang Gaza mereka sendiri dan pakai penduduk Gaza sebagai perisai manusia. Apa yang membukti buat kita kalau Hamas bilang sesuatu, kita harus hati-hati. Tidak bisa langsung percaya kalau Hamas lepor sesuatu, karena kesempatan besar mereka membohong, termasuk nomor korban. Kita langsung dengar di TV ada 1.000 korban.
kemungkinan besar mereka membohong. Tidak bisa percaya mereka. Saya hanya ingatkan kepada Anda, 1 minggu sebelum mereka serang Israel, tanggal 7 Oktober, 1-2 minggu sebelumnya, Israel bikin perjanjian dengan Hamas dan kasih penduduk Gaza masuk Israel untuk kerja di sini. Mereka kasih izin untuk 10.000 atau 20.000 orang masuk ke Israel. Dan 1 minggu kemudian mereka serang Israel. Tidak bisa percaya semua yang keluar dari mulutnya itu kebohongan. Nah, dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Lihat bagaimana satu kebohongan keluar dan langsung dunia ikuti. Lihat kemunafikan Mesir. Lihat kemunafikan Mesir, how hypocrite they are. Mesir yang bilang Palestina dan penduduk Gaza, saudara kami. Saudara kami? Saudara Mesir? Maaf, kalau Israel akan perang sekarang di Gaza, ada pengungsi. Pasti ada banyak pengungsi di Gaza yang mau lari dari daerah perang. Israel pasti tidak akan terima mereka. Sesudah sebagian besar dari penduduk ikut Hamas masuk ke Israel dan membunuh orang Israel, Israel pasti tidak mau terima. Apa Asisi Presiden Mesir melakukan? Dia mau terima pengungsi dari Mesir? Tidak. Dia kirim tentara ke batasan Gaza di Sinai supaya kalau ada pengungsi masuk ke Sinai, mereka akan tembak. Mana Mesir yang mendukung Gaza? Mana Mesir yang mendukung Gaza? Mesir tidak mau terima pengungsi dari Gaza. Jordan tidak mau. Jordan yang 70 penduduk dari Jordan itu adalah Palestina. Mereka diri tidak mau terima pengungsi dari Gaza. Karena mereka diri juga tahu kalau gerbang di Mesir akan dibuka untuk Gaza, Hamas juga akan masuk dan Mesir akan terima teror. Jadi kita bisa lihat kemunifikan harus bilang Kasdin, saya bilang benar karena ya, kemunafikan. Ya. Jadi kita bisa lihat kemunifikan Mesir. Mereka tidak peduli penduduk Gaza. Mereka setuju dan siapkan tentara untuk tembak pengungsi di Gaza. Sampai sekarang, sampai 7 Oktober, negeri salah satu-satunya yang paling peduli penduduk Gaza adalah Israel. Israel yang kasih air kepada mereka Gaza, bukan Mesir. Israel yang kasih electricity kepada Gaza, bukan Mesir. Mana Turki? Turki sekarang diklaim mereka akan melakukan 3 hari berduka atas korban di Gaza. Tapi terima pengungsi mereka setuju? Tidak. Aslinya keluar. Mereka hanya basa-basi. Mereka juga tidak peduli mereka. Nah, dan itu sangat-sangat penting bagaimana Israel melawan dan bagaimana Hamas melawan. Bagaimana Israel melawan dengan situasi seperti ini, dengan perang atau Hamas. Nah, marilah kita mengerti apa bedanya dengan in the field ya. Begini, Hamas serang Israel dengan tujuan dan rencana yang mereka latihan udah bertahun-tahun dulu untuk masuk membunuh orang penduduk dengan cara yang sangat brutal, pakai penduduknya Gaza sebagai perisai manusia, tembak rudal dari rumah sakit mereka atau rumah mereka atau sekolah mereka. Tentara Israel, IDF punya masalah. Karena sekarang kalau mereka mau balas kepada Hamas, tidak mungkin. Tidak ada bangsa yang terima ribuan rudal dan tidak akan balas. Tapi kalau Israel mau balas, susah. Karena Hamas, teroris, ISIS itu, yang Nazis itu, mereka campur di antara orang penduduk. Mereka pakai penduduknya sebagai perisai manusia. Jadi tentara Israel sebelum mereka serang, mereka kasih peringatan kepada penduduk Gaza. Mereka kirim kertas, saudara,
episode yang beberapa hari yang lalu kita kasih fotonya, mereka kirim surat kepada Gaza, mereka pakai radio, mereka juga bilang di TV, Israel kasih berkali-kali peringatan kepada penduduk Gaza, pergilah ke selatan, Israel akan serang di utara Gaza dan di pusat Gaza, pergilah ke selatan Gaza. Karena di selatan Gaza, Israel tidak akan serang, itu tempat aman untuk Anda. Israel sebelum bom rumah, mereka telepon atau kasih peringatan ke rumahnya, keluar Israel akan bom di situ. Apakah Hamas kasih peringatan kepada penduduk? Tidak. Jadi 100% sebalik dari humanitarian way to resist or to fight or however you want to define it. Nah, jadi Hamas bukan hanya memang pakai manusia seperti perisai, dia juga tahan penduduknya dari pergi ke selatan. Jadi penduduknya terima peringatan dari tentara Israel, pergilah ke selatan, kami akan bom di situ, kita akan bom di situ. Hamas tahan belok jalan untuk orang penduduk Gaza supaya mereka tidak bisa pergi ke selatan dan tahan mereka di utara dan pusat untuk pakai mereka sebagai perisai manusia. Nah, tentara Israel juga ada buktian untuk itu. Nah, tolong naikin fotonya yang IDF ambil dari utara, dari satellite. No, bukan ini nanti kita akan berbicara. Ini kita bisa lihat salah satu foto dari satellite, bagaimana ada macet dengan mobil karena banyak orang coba lari ke selatan Gaza, tapi Hamas tutup jalannya. Boleh lanjut ke foto yang kedua? Ini, bukan ini. Ini, bisa lihat. Ini dari satellite tentara Israel, bagaimana mereka ambil truk, bikin perbatasan dan tutup jalannya. Mereka tidak bisa pergi. Ada juga buktian dari radio mereka, ada cukup buktian. Saya ambil hanya beberapa foto. Tapi tentara Israel punya banyak buktian bagaimana Hamas tutup jalannya untuk orang penduduk pergi ke selatan. Itu memang sesuatu yang sedih sekali. Dan saya juga ada laporan di sini, saya benar-benar tidak tahu kalau laporannya benar atau tidak, belum rasmi. Saya tebak saja itu akan menjadi rasmi 1-2 hari ke depan. Tapi ada laporan dari Gaza, Hamas siapkan bom di rumah orang penduduk pada waktu orang penduduk Gaza masih tinggal di situ, supaya kalau nanti angkatan darat masuk ke dalam Gaza dan masuk ke rumah atau coba menguasai rumah, mereka akan bom serdadu Israel termasuk orang Gaza penduduknya diri, dan nanti akan mengacam Israel. Itu Israel melakukan. Apakah itu kalau memang mereka siapkan bom di rumah orang penduduk, beberapa hari lagi kita akan dapat buktiannya. Oke, sesudah kita memang mengerti bukan Israel yang serang di rumah sakitnya, dan pelan-pelan kita bisa lihat kebenaran Hamas dan aslinya keluar, dan mereka seperti iblis, dan kita bisa juga lihat kemunifikan negeri Arab yang selalu teriak mendukung Palestina, mendukung Gaza, tapi mereka diri tidak mau mendukung Palestina dan Gaza. Kita harus let's look at the bigger picture. Marilah kita mengerti semua gambarnya dan semua situasi yang ada di sini. Karena kita baru sedikit masuk lebih detail untuk perang di antara Gaza dan Hamas dengan Israel. Hamas dengan Israel. Dan Kasdin, you know what? Saya bisa kasih contoh dari saya pribadi. Apa bedanya di antara orang Israel
dan orang Hamas. Saya orang Israel, tapi saya punya banyak teman Palestina. Saya kerja dengan orang Palestina, saya punya banyak teman Palestina. Saya janji Anda Palestina, banyak penduduk Palestina di tepi barat, mereka diri takut dan tidak mau dikuasai oleh Hamas. Dan saya kenal salah satu perempuan Muslim dari Bethlehem yang keluarga dia adalah dari mana? Dari Gaza. Dan saya telepon coba kasih mereka message, bilang kepada keluargamu pergi ke selatan Gaza supaya mereka lebih aman. Itu persis bedanya di antara Israel dan Hamas atau Islamic Jihad atau Hizbullah, itu sama. Nah, kenapa Hizbullah coba tarik Israel ke dalam perang? Oke, marilah kita mengerti sedikit situasi geopolitik di Timur Tengah di antara Israel dan Iran, Amerika dan Iran. Iran ya atau penguasa pemerintah Ayatullah di Iran, daripada waktu Ayatullah di Iran menguasai, Iran menjadi negeri teror. Dan unfortunately, I'm not talking about, saya tidak berbicara tentang penduduknya Iran. Penduduknya Iran banyak dari mereka penduduk yang baik, yang support Israel juga. Tapi penguasa pemerintah Iran itu adalah negeri dan penguasa paling besar di dunia ini yang mendukung teror. Mereka yang punya Hizbullah, mereka yang punya Hamas, dan Iran mau sampai ke senjata nuklir. Apakah brother mengerti apa itu kalau negeri yang mendukung teror pegang senjata nuklir? Apa artinya? Coba tebak. Pendukung teror? Negeri seperti Iran yang mendukung teror, yang punya, mereka yang punya organisasi teror Hizbullah dan Hamas. Kalau ISIS akan pegang senjata nuklir, apa akan terjadi di sini? Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga akan mulai. Tidak mungkin negeri seperti Iran akan pegang senjata nuklir. Itu sangat-sangat bahaya. Besok Indonesia ada masalah dengan Iran contohnya, ada konflik apapun, mereka bisa tembak rudal. Jangan lupa, mereka pujian kematian, bukan kehidupan. Nah, kalau ada salah satu negeri yang coba tahan Iran dari senjata nuklir, itu adalah Israel. Kita bisa lihat bagaimana Benjamin Netanyahu berbicara di UN, di United Nations, dan coba menjelaskan bagaimana itu bahaya ya kalau Iran pegang senjata nuklir. Dan sampai sekarang Israel coba melakukan dan paling yang push untuk tahan Iran untuk sampai ke nuklir nih, senjata nuklir. Nah, Iran ingin musnahkan Israel karena itu, dan karena mereka juga sangat ekstrim, radikal, fanatik, mendukung teror. Mereka coba musnahkan Israel, dan Iran punya rencana dari dulu, dari bertahun-tahun, itu bukan sesuatu baru. Kami, intelijen Israel, Amerika, semua tahu rencana yang Iran coba membuat dalam beberapa tahun terakhir, mungkin, I don't know, 20 tahun terakhir, I don't know how much, saya tidak tahu persis berapa, tapi cukup lama. Iran coba menguasai semua daerah Timur Tengah, termasuk Israel. Mereka coba membuat Hizbullah di utara supaya mereka akan musnahkan Israel.
Hamas di selatan supaya mereka akan musnahkan Israel dari selatan, dan mereka punya rencana, mereka latihan udah dari tahun 2019. Mereka latihan, tentara Israel punya intel, mereka latihan Hizbullah, Hamas, Iran juga untuk musnahkan Israel. Itu fakta. Itu fakta yang udah dibukti, kita sudah tahu itu lama. Dan Israel, khusus di jalur Gaza, tentara Israel, intel Israel, mereka lihat Hamas latihan dan mereka tahu Hamas akan serang. Jadi bagaimana mereka berhasil surprise Israel tanggal 7 Oktober kalau tentara Israel memang. Jadi kita bisa mengerti mereka bikin sistem-sistem Israel tertidur sedikit, tapi kelihatannya sekarang gambarnya sekarang lebih jelas, Kasdin. Ada dua opsi. Opsi yang pertama, nah saya tidak tahu apa yang benar, opsi yang mana benar, hanya waktunya akan kasih tahu kita dan akan membuka jawabannya buat kita. Tapi ada dua opsi. Opsi yang pertama, Iran memang melakukan de facto rencana yang dia dulu membuat dan serang Israel melalui Hamas di selatan, dan sebentar lagi Hizbullah akan ikut, ya, akan ikut perangnya di utara, dan Iran sudah kirim banyak angkatan darat ke dalam Suriah supaya mereka akan melawan Israel. Dan ini kenapa kita lihat Presiden Biden, Presiden Amerika datang ke Israel. Belum pernah Presiden Israel Amerika, tidak ada presiden yang pernah datang ke Israel pada waktu perang untuk mendukung Israel. Dan dia kirim 2 kapal induk, satu ke Lebanon, satu ke Iran, dekat Iran, itu untuk mengacam Iran dan kasih message kepada Iran kalau Iran akan ikut perangnya, kalau Iran akan serang Israel, Amerika akan ikut. Nah, opsi yang kedua, ada opsi yang kedua, karena dan kelihatannya I don't know, Kasdin satu lagi, saya tidak tahu, tapi saya tebak saja, kelihatannya Hamas bersalah. Kenapa? Kelihatannya karena kalau mereka ada rencana untuk serang dengan Israel, Hizbullah harus ambil momentum surprise, ya, dan surprise Israel juga, karena kami tidak siap. Kami tahu mereka ada rencana, tapi kami tidak lihat mereka kapan mereka akan serang. Jadi kelihatannya mungkin Hamas lihat ada kesempatan besar untuk surprise Israel, dan Hamas memutuskan berserang duluan tanpa izin dari Iran, tanpa koordinasi dengan Hizbullah dan Iran. Dan kalau itu halnya, di sini juga ada dua opsi. Opsi yang pertama, Iran putar belakang kepada Hamas dan bilang, kalian mau perang sendiri, kalian akan berperang sendiri karena kalian hancur kita, hancur rencana kita. Opsi yang kedua, itu Iran belum putuskan apakah memang rencana mereka akan jalan sekarang, mereka belum tahu, dan Hizbullah coba tarik Israel kepada perangnya, tapi basa-basi, you know. Jadi kelihatannya itu sesuatu yang kita lihat tanggal 7 Oktober, itu Iran di belakangnya, dan itu tidak harus terjadi 7 Oktober, tapi mereka harus serang tanggal lain dengan koordinasi dengan Hizbullah dan Iran. Apakah itu case-nya, itu halnya, kita tidak bisa tahu persis, tapi kelihatannya
ada kemungkinan besar dan beberapa hari kemudian atau waktu akan berjawab. Waktu pasti akan berjawab. Jadi inilah apa yang terjadi di sini sekarang. Oke, sementara menunggu materi-materi lain, teman-teman bila ingin bertanya, mungkin teman-teman bisa menulis di live chat ya. Nanti saya akan baca untuk dijawab oleh saudara kita dari Israel, Geva Hadaya. Sebelum masuk ke sana, saya ingin bertanya sekarang untuk keadaan saat ini di Israel, apakah masih ada gempuran terus dari Gaza atau sudah mulai reda pada hari ini? Sekarang kan tanggal Gamburan itu maksudnya rudal atau rudal. masih mereka tembak terus. Listen, Hizbullah, Hamas punya mungkin I don't know 20-30 ribu rudal. Kalau kita lihat yang masuk ke sini tanggal 7 Oktober, Kasdin, Anda harus melihat mobil mereka. Semua penuh dengan senjata, peluru, ranjau, bom. Nah, boleh, you know what, hanya supaya tamu kita akan mengerti. Harus menjelaskan kepada tamu kita, mereka tidak mengerti. Penduduk di selatan Gaza, mereka tidak diserang dengan rudal hanya tanggal 7 Oktober. 16 tahun, beberapa hari Hamas tembak rudal kepada Israel. Tapi kalau dalam 16 tahun, dunia tidak tahu. Kami diam, kami sabar. Mereka tembak rudal, kami sabar. Setiap beberapa tahun mereka coba melawan dan kirim ribuan. Kalau mereka tembak ribuan rudal di Israel, Indonesia dengar dan pasti Al Jazeera dan pasti di Indonesia banyak kabar itu terbalik. Israel serang di Gaza, mereka tidak menceritakan sebelum Israel bom di Gaza, Hamas tembak ribuan rudal atas Israel. Dan istri saya yang tadi lewat di belakang, dia aslinya dari selatan Israel, dari salah satu kibbutz pemukiman yang dekat Gaza. Dan setiap beberapa meter di sana mereka punya seperti bunker, rumah bunker, kamar bunker. Boleh naikin supaya tamu kita akan lihat. Di selatan Israel, setiap kota, setiap pemukiman, setiap kampung, ya, kibbutz, mereka punya setiap 100 meter kira-kira kamar khusus dari semen yang itu anti peluru. Sebentar lagi kita akan lihat fotonya. Jadi kalau sekarang ada orang penduduk di luar dan dia tidak ada siren, Hamas tembak rudal, dia tidak cukup waktu untuk kembali ke rumah, dia masuk ke kamar itu untuk bersembunyi beberapa menit untuk selamatkan diri supaya kalau ada rudal atau tidak bisa kelihatan. Jadi ini seperti bunker anti rudal. Nah, salah satu yang peristiwa hari Sabtu di festival musik yang ada ribuan orang merayakan musik, ada beberapa puluhan penduduk Israel yang lari dari teroris, coba selamatkan diri mereka, masuk ke dalam, mereka coba bersembunyi dari dalam. Nah, kita akan coba melakukan sesuatu untuk tamu kita. Ada satu video yang kita bisa lihat yang mereka rekam dari dalam. Kita akan expose hanya 2-3 detik dari awal, kemudian kita stop dan kita tidak mau expose video yang sangat brutal kepada tamu kita. Kita kasih lihat hanya 3 detik yang pertama. Ini.
Ini dari dalam. Jadi tolong 1 titik ke depan. Stop. Cukup.